Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBK Kasia Peter Tinambunan. Kita kembali mengulangi firman Tuhan pada hari yang ke-271. Mungkin yang sudah beredar audio tidak begitu kedengaran, maka di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali bahwa firman Tuhan pada hari yang ke-271 tanggal 27 September 2024 diambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayat yang keempat. Lagu pujian bagi Tuhan. Ia setia dalam segala perbuatannya. Dan sebagai nats, sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Kemudian dalam bacaan pagi diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Bantuan sesama orang Kristen. Dan bacaan malam diambil dari Filipi pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 4. Petunjuk dari Paulus. Itulah ketiga perikop pada hari yang ke-271. Sebagaimana biasanya kita tetap menyampaikan bahwa pedoman kita dalam bulan September selalu kita sampaikan, yaitu dengan topik jadilah pelaku firman. Ini dijabarkan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika bukan demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi di sini ada penipu rohani. Orang yang menipu secara rohani, ya, secara spiritual, apabila dia mendengarkan firman Tuhan tapi tidak menjalankannya. Ini lebih hebat lagi, ya, peringatan di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 17, ya. Iman yang kita miliki tapi tidak ada perbuatan sama dengan mati. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati, nggak ada artinya. Berarti walaupun kita ini hidup, kita sudah dianggap mati karena tidak berbuat, tidak menjalankan iman percaya kita, ya. Jadi ada kalanya, ya, yang dikatakan mayat-mayat berjalan-jalan, ya seperti itu, ya. Iman tanpa perbuatan, dan dimulai jadi mendengar tapi tidak berbuat. Kemudian iman tanpa perbuatan adalah mati. Itulah sebagai pedoman kita dalam bulan September. Kemudian perikop hari ini kita melihat lagu pujian bagi Tuhan, sebab Ia setia dalam segala perbuatannya. Setia dalam perbuatannya, tetapi janji-janjinya juga ditepatinya. Jadi perbuatannya dan janjinya ditepati. Apa janji? Itulah maka Daud mengatakan pujian bagi Tuhan yang setia dalam perbuatannya, segala perbuatannya.
Dalam perikop ini pemazmur sangat merasakan kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam segala hidupnya. Ya. Nah, seperti Daud dikatakan, ada himbauan dari Daud, hai orang-orang saleh, bersoraklah, gembiralah, karena apa yang telah dilakukan Tuhan, patutlah orang jujur memujinya. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan, kita harus mengakui secara jujur, pasti memuji dan memuliakannya. Sebab segala perbuatan Tuhan adalah kasih, karunia, anugerah. Dalam Martin Luther mengatakan bahwa sola gratia, keselamatan itu kita terima anugerah, hadiah dari Tuhan. Nah, kemudian kita diselamatkan dengan iman, sola fide. Anugerah itu bisa kita miliki apabila kita mempunyai iman yang bagus. Nah, kemudian sola scriptura, ya, apabila iman itu kita ambil dasarnya adalah dalam Alkitab. Dalam Alkitablah semua yang kita pelajari bahwa keselamatan adalah anugerah dan iman percaya kepada Yesus juga dalam Alkitab. Sehingga pada topik bulan ini dikatakan, ya, jadilah pelaku firman. Hendaklah menjadi pelaku firman, ya. Bukan hanya pendengar saja. Sebab kalau bukan jadi pelaku firman adalah penipu. Nah, jadi iman tanpa perbuatan mati. Jadi di sini dikuatkan lagi, ya, bahwa pemazmur mengatakan pujian kepada Tuhan karena Tuhan memberikan terbaik bagi kita dan semua janji-janjinya itu ditepati. Patutlah orang jujur memujinya, kata pemazmur. Kemudian bersyukurlah kepada Tuhan dengan nyanyian kecapi. Kemudian bernyanyilah baginya dengan iringan musik, ya, akah organ, trompet, segala musik bisa kita lakukan memuji Tuhan. Kemudian nyanyikanlah lagu baru. Lagu baru itu bagi Tuhan artinya kita selalu mendapatkan terbaik dari Tuhan. Apa dalam hidup kita yang baru yang kita nikmati, itu kita berikan pujian kepada Tuhan. Nah, kemudian semua perkataan Tuhan dapat dipercaya. Ia setia dalam segala perbuatannya. Ia mencintai kejujuran dan keadilan. Seluruh bumi penuh dengan kasih-Nya. Wah, ini kejujuran dan keadilan, ya. Dalam sejarah Alkitab, ya, apa yang dilakukan Tuhan dan setia, ya, memberinya. Dalam Mazmur 33 ayat 4 dikatakan bahwa firman itu benar dan segala perkaranya dibuat dengan setia. Dalam konteks ini, ya, ayat tersebut menggarisbawahi bahwa segala perbuatan Tuhan adalah berdasarkan kebenaran dan kesetiaannya. Ini menunjukkan karakter Tuhan yang tidak hanya memiliki kuasa, tetapi juga menjunjung tinggi integritas dan keadilan dalam segala tindakannya. Tuhan sangat punya integritas sesuai kata dengan perbuatan. Apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi. Jadi kun paya kun, ya, dalam Kejadian 1 ayat 3, jadilah terang, terang jadi. Kenapa diciptakan terang pertama kali? Karena terang itulah yang membuat semua bisa bergerak.
Tanpa terang apapun tidak bisa kita lakukan. Maka Tuhan menciptakan terang, ya. Dalam pandangan Kristen, bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan merupakan manifestasi dari kasih dan kuasanya yang senantiasa, ya, bekerja dalam hidup umatnya. Jadi perbuatan-perbuatan Tuhan merupakan manifestasi dari kasih dan kuasanya yang senantiasa bekerja dalam hidup umatnya. Ini dalam pandangan Kristen. Nah, ketika kita memahami bahwa firman Tuhan adalah benar, kita juga diingatkan untuk mempercayai setiap janji-janjinya. Contoh, Tuhan mengatakan, ya, berbuatlah baik karena kamu akan hidup kekal. Tuhan akan datang menjemput. Itu pasti datang. Tuhan menjanjikan the news of Jerusalem. Wahyu pasal 21 ayat 9. Jerusalem yang baru 2400 km tinggi, lebar, panjang, ya. Tebal tembok 60 meter dari mutiara. Itu merupakan suatu, ya, cita-cita kita untuk berada di the news of Jerusalem. Itu ada di dalam Wahyu pasal 21 ayat 9. Mari kita lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Ada tertulis sesuai dengan ukuran manusia. Nah, itulah pandangan kita sebagai orang Kristen, bahwa ketika kita memahami bahwa firman Tuhan adalah benar, kita juga diingatkan untuk mempercayai setiap janji-janjinya. Jadi kalau dikatakan surga bagi orang yang sucinya bersih, ya, dia akan pewaris kerajaan surga. Itu adalah jaminan, merupakan kepastian bahwa firman Tuhan dalam Alkitab ini adalah suatu kepastian, ya. Bukan semoga. Tidak ada semoga dalam Alkitab. Kiranya semua akan terjadi. Jika, hanya jika Tuhan menghendaki. Itu kata kunci. Semua terjadi jika Tuhan menghendakinya. Dan menerangkan bagaimana dia memandu, melindungi, dan memberikan berkat dalam hidup kita, ya. Nah, para ahli teologi, ya, sering menekankan pentingnya memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan berdasarkan pergaulannya yang dapat kita lihat dalam sejarah umat, sehingga kita dapat meyakinkan bahwa setiap perbuatannya membawa kebaikan. Jadi keyakinan bahwa perbuatan itu menjadi kebaikan. Nah, dalam pandangan iman Kristen, perbuatan-perbuatan Tuhan memanifestasikan kasih dan kuasanya yang selalu, ya, melengkapi atau menaungi kita, ya. Dengan memahami kebenaran ini, kita dapat merenungkan bagaimana Tuhan memandu, melindungi, dan memberkati kehidupan kita menurut rencananya yang sempurna. Itulah jaminan dengan sempurna. Sepanjang sejarah umat Tuhan menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan, ya, dan kerja Tuhan senantiasa membawa berkat, ya,
meskipun kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Jadi perbuatan Tuhan yang sangat nyata adalah contoh kepada Daud, ya, yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat Daud, pernyataan Daud bahwa kemurahan dan kebajikan ada pada saya seumur hidup, dan saya berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah daripada pemazmur ini, Daud. Sepanjang masa dia di rumah Tuhan. Artinya rumah Tuhan itu adalah dirinya. Kalau sepanjang masa dia di rumah Tuhan, berarti dia tidak akan pernah membuat tercela, selalu menyenangkan hati Tuhan. Maka kita tahu dengan pikiran Daud juga Tuhan memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada Daud. Daud berpikir, kepada Nathan disampaikan, saya berada di istana, tapi peti perjanjian sebagai kemah Tuhan kok mengembara di kemah, bukan di bait suci. Maka dengan pikiran itu Daud merencanakan akan membangun bait suci. Datang Nathan, kerjakanlah, karena kau sudah dibantu oleh Tuhan Allah dalam segala perjuangan. Tuhan mendengar isi pikiran Daud. Apa yang disampaikan oleh Tuhan? Nathan sampaikan kepada Daud, bukan dia yang membangun bait suci bagi saya, tetapi dari anak kandungnya sendiri, yaitu Salomo dari keturunannya yang membangun bait suci. Jadi Salomo membangun bait suci selama 48 tahun, termegah selama ada bait suci di Yerusalem. Itulah janji Tuhan digenapi, perbuatan-perbuatannya semua benar. Ada satu lagi, ya, diberikan kepada Daud, dari keturunanmu lah yang menjadi pemimpin dunia, raja dari segala raja, dan dia punya tempat tinggal di Sion, the news of Jerusalem. Itulah katakan oleh Tuhan Allah, dan itulah kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini adalah atas kasih karunia Allah dari surga untuk menyelamatkan semua umat manusia, sehingga melalui keturunan Daud ibadah bait suci terbangun dengan sempurna sampai selama-lamanya berdiri. Bukan bait suci yang dibangun manusia, tapi bait suci yang dibangun oleh Allah sendiri untuk semua dunia menoleh ke sana dan menjadi berada di sana. Karena Tuhan Allah lah nanti sebagai pemimpin di tempat tersebut. Dan di Neus of Jerusalem tidak ada lagi bait suci, tapi bait suci itu adalah langsung Allah sendiri yang memerintah dan menangani semua umat manusia yang percaya kepadanya. Nah, itulah bacaan daripada, bukan bacaan, adalah firman Tuhan yang perbuatan-perbuatan Tuhan itu benar dan dapat dipercaya, dan semua itu akan terjadi. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu dari 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai dengan 5. Bantuan sesama Kristen. Dalam 2 Korintus pasal 9 1 sampai 5 terdapat prinsip pentingnya mengenai bantuan
dan kemurahan hati dalam komunitas Kristen. Jadi ini yang utama dulu ya. Jadi pentingnya bantuan dan kemurahan hati dalam komunitas Kristen untuk saling membantu dan saling memberi. Nah, ayat-ayat ini menekankan pentingnya memberi dengan sukacita, ya, tulus, tanpa paksaan, serta menunjukkan bahwa Tuhan menghargai setiap sumbangan yang diberikan dengan ikhlas. Ya, Tuhan menghargai dengan memberi sumbangan yang ikhlas dan tulus. Kemudian Paulus menjelaskan ya bahwa pengumpulan untuk orang-orang kudus adalah suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan bagi jemaat Kristen. Tidak bisa diabaikan. Orang-orang kudus harus kita berikan untuk hidup, karena mereka adalah hamba-hamba Tuhan, bekerja di ladang Tuhan sebagai imam. Dia wajib diberikan support untuk bisa tetap melayani. Ini pesan daripada Paulus. Dia menekankan bahwa pemberian harus dilakukan dengan sukarela, karena Tuhan mencintai orang yang memberi dengan sukacita. Itu dikatakan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 ya. Sukacita. Dari kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah ya mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, dalam hal ini adalah penekanan sikap hati dan perilaku untuk memberi. Tuhan menginginkan agar kita memberi dengan sukacita dan ikhlas, bukan paksaan atau dengan perasaan berat, tapi dengan motivasi yang kuat untuk memberi, karena motivasi adalah kunci segala-galanya. Nah, kemudian bacaan malam kita lihat dalam Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan 4. Petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Paulus. Dalam hal ini Paulus memberikan petunjuk tentang hidup dalam kasih dan kesatuan di antara sesama Kristen. Jadi hidup dalam kasih dan adanya kesatuan dalam Kristen, sehati sepikir di dalam segala masalah yang kita hadapi. Tidak ada pertentangan. Nah, kemudian sekalipun menekankan pentingnya sukacita dalam Tuhan, ia mengajak jemaat Filipi untuk tetap berdiri teguh dalam iman. Jadi yang diutamakan adalah iman percaya itu tetap kokoh dipertahankan, tidak boleh goyah. Ya, iman percaya kepada Yesus Kristus dan adanya saling mendukung di dalam komunitas ya, yang sangat baik. Nah, sehingga ya, Paulus mengatakan agar kita, katanya, selalu bersukacita dalam Tuhan dan tidak khawatir tentang apapun, tetapi ya dalam segala hal ya sesuatu harus disampaikan melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Jadi
dalam doa, ya, memohon dan ucapan syukur. Kemudian selalu bergembiralah senantiasa di dalam Tuhan. Baik dalam situasi kita tertekan, atau sedang ada masalah, atau sedang kita dirundung oleh duka, kita tetap senantiasa bersuka cita karena Tuhan, ya. Karena dikatakan bahwa kita dalam hidup di dunia ini, cita-cita kita bukan dunia. Dunia ini hanya sementara, tetapi ada yang lebih besar yang kita harapkan. Maka dikatakan kita senantiasa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Paulus mengatakan, sekali lagi katakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat yang ke-4. Jadi melalui ayat ini Paulus mengingatkan kita untuk selalu bersukacita dalam Tuhan. Tidak peduli keadaan yang dihadapi, sukacita yang berasal dari iman kepada Tuhan dapat memberikan kekuatan dan membawa ketenangan meskipun banyak tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Itulah firman Tuhan pada hari yang ke-271. Pertama tadi adalah lagu pujian dari Daud karena perbuatan Tuhan itu nyata dalam hidupnya dan selalu Tuhan setia memberikan yang terbaik bagi kita. Kemudian bacaan pagi tadi adalah bantuan sesama Kristen untuk saling mendukung, saling menopang, dan saling membantu. Karena itulah kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada semua. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, maka kita tunjukkan kasih kita kepada orang lain dengan memberi bantuan secara sukarela, ikhlas, dan tidak paksaan. Tetapi kita memberi itu adalah sama dengan memberi pinjaman kepada Tuhan. Tuhan akan membalas. Apakah dibalas materi? Apakah dibalas kompensasi? Keluarga yang bahagia? Itu semua kitalah yang tahu apa jawaban Tuhan atas doa dan permohonan kita. Amin. Tuhan memberkati.